Halo Sobat Fisika, selamat berjumpa kembali dalam pokok bahasan medan magnet induksi. Pokok bahasan ini akan kita bicarakan yaitu terkait dengan sifat kelistrikan, bahwa sifat kelistrikan dapat menghasilkan sifat kemagnetan. Nah, bagaimanakah gejala-gejala sifat kemagnetan yang dihasilkan oleh sifat listrik? Mari kita ikuti ulasannya sebagai berikut. Telah kita ketahui bahwa magnet itu ada suatu benda yang dapat menarik logam yang mengandung unsur besi. Jadi magnet itu punya karakter, dia memiliki gaya tarik terhadap magnet atau terhadap bahan logam khususnya besi. Tetapi kalau antar gaya magnet itu ada gaya tarik dan ada gaya tolak. Gaya tarik antar benda magnet jika mendapatkan kutub yang berlawanan, sedangkan gaya tolak akan terjadi jika mendapatkan kutub yang saling sejenis. Tetapi jika magnet itu didekatkan pada logam, terlebih adalah besi, maka sifat gaya yang muncul adalah sifat gaya tarik. Nah, ini contohnya adalah magnet berbentuk U, maka besi yaitu paku itu dapat ditarik atau melekat pada magnet tersebut. Nah, medan magnet itu kita definisikan sebagai suatu daerah yang mana jika daerah itu kita berikan suatu besi, maka besi akan mengalami gaya tarik oleh magnet tersebut. Sehingga di mana daerah itu masih terdapat gejala gaya magnet, maka daerah itu kita katakan sebagai daerah medan magnet. Jadi kalau di sini ada besi-besi, kemudian besi ternyata dapat ditarik oleh magnet, maka daerah di sini itu ada daerah yang mengandung medan magnet. Nah, kuat medan magnet itu nanti akan digambarkan sebagai bentuk garis-garis medan magnet, karena medan magnet memang tidak tampak oleh mata. Maka untuk menggambarkannya, kekuatannya dilukiskan menggunakan garis medan magnet. Semakin rapat banyaknya garis, maka kita mengatakan bahwa medan magnetnya semakin kuat. Arah medan magnet oleh benda yang bersifat magnet itu ditunjukkan sebagai berikut. Nah, jadi kita mengenal magnet itu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, pada kutub utara magnet itu garis medannya adalah menyebar. Sedangkan pada kutub selatan magnet garis medannya adalah radial masuk. Sehingga nanti ketika kita mendapatkan hubungan benda yang bersifat magnet, maka kita bisa menggambarkan bahwa arah garis medannya dari kutub utara menuju kutub selatan, garis medannya. Ini garis medan yang dihasilkan oleh suatu magnet. Bumi itu sebagai magnet alam terbesar. Ya, jadi bumi itu di dalam inti bumi itu sebenarnya ada suatu medan magnet atau yang kemudian dia berfungsi, medan magnet itu adalah untuk melindungi bumi. Ya, jadi bumi kita itu sebenarnya punya perisai medan magnet yang sangat bermanfaat ketika terjadi badai matahari. Ya, sehingga biasanya kita bisa melihat gejala-gejala kemagnetan bumi itu kalau kita berada di kutub. Ya, jadi di sana ada namanya kutub utara, kutub selatan itu ada aurora, ya, aurora borealis dan aurora australis. Ya, itu adalah gejala-gejala yang dihasilkan oleh medan magnet bumi. Arah medan magnet di sekitar bumi adalah menuju ke arah kutub utara bumi. Jadi arah medan magnet itu adalah dari kutub selatan menuju kutub utara, itu di sekitar permukaan bumi. Biasanya kita bisa menggunakan kompas itu untuk menunjukkan arah, ya, untuk menunjukkan arah. Biasanya arah utara dan arah selatan menggunakan magnet. Sehingga dengan demikian kompas itu dapat digunakan sebagai alat penunjuk kutub utara
bumi sekaligus sebagai penunjuk arah medan magnet. Jadi kalau kutub utara pada kompas itu sekaligus sebagai penunjuk arah medan magnet di sekitar kompas tersebut. Sehingga arah utara sekaligus nanti kita menjadi pedoman arah utara kompas merupakan arah medan magnet di sekitar kompas. Nah ini, maka arah kutub utara magnet kompas itu sama dengan arah medan magnet di sekitar kompas tersebut. Sedangkan untuk medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut sebagai medan magnet induksi. Nah, medan magnet dinyatakan dalam satuan Tesla yang setara dengan Weber. Ini Weber ya, Weber per meter persegi. Nah, seperti apa sebenarnya? Nah, ini misalnya, kalau misalnya kita itu punya paku, kemudian kita lilitkan dengan suatu logam kita hubungkan dengan baterai, maka magnet akan tercipta. Ya, jadi ini bisa narik logam-logam tertentu. Magnet yang dihasilkan oleh listrik itu kita menyebutnya sebagai magnet induksi. Jadi magnet yang dihasilkan dari arus listrik. Arah medan magnet induksi itu dilakukan percobaannya oleh yang namanya Hans Christian Ørsted. Nah, bagaimana kita lihat Ørsted untuk membuktikan tentang arah medan magnet induksinya. Nah, pada percobaan ini ya, itu ada suatu logam yang akan dialiri oleh arus listrik. Nah, sehingga magnet yang ada di bawahnya itu dapat menyimpang. Ini adalah kutub positif dialirkan ya, sehingga magnet akan menyimpang. Nah, ini juga akan menyimpang kembali. Artinya menyimpang kembali bahwa yang warna merah itu menunjuk sebagai arah medan magnet induksinya. Nah, maka arah merahnya kembali itu menunjuk ke arah yang berseberangan dengan yang awal tadi. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika Nah, inilah yang menjadi arah putaran dari medan magnet di sekitar penghantar itu. Ya, arah penghantar itu. Ya, sehingga medan magnet adalah bergerak melingkar mengelilingi dari penghantar horizontal logam. Ya, logam ini, ya, logam yang ini, horizontal ini. Ya, jadi ini mengandung arus listrik, maka di sekitar logam itu muncul medan magnet seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran anak panah tersebut. Nah, bagaimana kalau sekarang arahnya itu logamnya kita arahkan vertikal? Maka posisi jarum kompas itu akan selalu menunjuk pada arah yang tegak lurus terhadap nilai jari-jarinya. Jadi kalau kita putarkan bergerak melingkar begitu, maka jarum kompas itu adalah selalu pada posisi tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, ini menunjukkan bahwa arah medan magnet di sekitar penghantar itu adalah berbentuk lingkaran. Berdasarkan tayangan video tadi, maka arah arus listrik dan arah medan magnet induksi dapat kita tentukan dengan menggunakan metode seperti ini. Jadi ini ada penghantar, kemudian di sekelilingnya kita berikan serbuk besi, ya. Maka ketika kita ketok-ketok kertas banyak kertas itu, maka nanti kita akan melihat pola bahwa di sekelilingnya ada suatu pola lingkaran. Nah, pola lingkaran inilah yang menunjukkan arah dari medan magnet induksi yang dihasilkan oleh penghantar vertikal ini. Nah, cara menentukannya itu menggunakan aturan tangan kanan menggenggam. Jadi kita menggenggam tangan gitu ya. Maka nanti kita bisa melihat bahwa ibu jari ini sebagai arah dari arus listrik dan putaran genggaman tangan itu menunjukkan sebagai arah putaran dari medan magnet induksi. Sehingga nanti ketika kita menggunakan aturan tangan kanan harus sungguh-sungguh memahami bagaimana menggunakannya, bahwa arah medan magnet induksi itu sesuai dengan arah putaran
jari tangan, sedangkan ibu jari atau jempol itu menunjukkan sebagai arah kuat arus listriknya. Arah ibu jari sebagai arah arus listrik, genggaman sebagai arah putaran medan magnet. Sehingga ketika nanti kita membuat suatu arah putaran, berarti kita akan mendapatkan jari-jari lingkaran itu. Dan arah medannya sebagai vektor adalah sebagai garis singgung searah dengan putaran dari medan magnet yang sudah diketahui tadi. Nah, tapi kalau kita menggambarkannya sebagai garis vertikal, ya, maka kita bisa simulasikan, misalnya ada penghantar arahnya ke atas, maka arah medannya akan melingkar sesuai dengan putaran jari-jari kita, ya, jari-jari kita seperti ini. Maka kita bisa melihat bahwa pada saat medannya itu mengelilingi penghantar ini, maka pada titik P, bidang P itu adalah bidang keluarnya. Jadi kalau kita putar begitu, maka jari kita akan keluar dari titik P itu. Sedangkan pada titik R ada titik di mana jari kita akan masuk. Maka jari yang keluar dari titik P simbolnya titik atau dot, sedangkan jari yang masuk pada titik R kita gambarkan kondisinya adalah silang. Jadi arah silang itu mewakili arah masuk, sedangkan titik mewakili arah keluar dari bidang layar atau bidang kertas. Bagaimana kalau sekarang arusnya arahnya mendatar? Coba tangan Anda, ya, berarti ibu jarinya mengarah ke kanan, ya, mengarah ke kanan seperti ini, ya. Berarti ketika kita putar seperti itu, maka jari kita akan masuk di bawah penghantar dan jari kita akan keluar dari atas penghantar, sehingga pada bagian atas arah jarinya adalah keluar, maka berbentuk titik, dan pada bagian bawah arah jarinya adalah sedang masuk, berarti nilainya adalah silang. Kalau tampak dari atas, misalnya kita gambarkan I-nya adalah keluar, jadi kita lihat dari atas, ya, maka ini seolah-olah kalau Anda pegang jari Anda itu kemudian jempolnya itu Anda tempelkan ke hidung. Nah, begini. Sehingga kalau kita itu berarti bahwa ibu jari itu sedang arahnya keluar dari layar, maka kita akan dapatkan putaran jari kita. Sehingga putaran jari kita itu akan digambarkan sebagai melawan putaran jarum jam. Coba Anda letakkan jempol Anda di hidung begini, maka Anda akan bisa melihat bahwa jari yang ada di hadapan Anda itu adalah melawan putaran jarum jam, ya. Nah, sehingga tanda titik itu mewakili ibu jari yang nempel ke hidung Anda itu, sehingga nanti jari Anda akan melihat putaran jari itu adalah melawan putaran jarum jam, sehingga di atas itu B-nya ke kiri, sedangkan jika di kiri B-nya arahnya ke bawah, yang di bawah adalah B-nya ke kanan, dan yang di kanan B-nya adalah ke atas. Inilah yang dimaksud dengan garis singgung sebagai arah dari B sesuai dengan arah putaran dari medan magnet di sekitar penghantar tersebut. Nah, arah medan magnet selalu tegak lurus dengan jari-jari arah arus listrik jika ini sifatnya adalah titik. Tapi kalau kemudian sifatnya silang, berarti jempol Anda tancapkan ke layar, ya, Anda tancapkan ke layar atau ke kertas, maka Anda akan mendapatkan hasil bahwa putaran jari Anda searah jarum jam. Jadi kalau ini tandanya silang, maka arah B-nya akan berkebalikannya, ya. Nah, maka kita bisa menganggap bahwa arah I masuk dan keluar itu seperti kalau kita memasang skrup. Jadi kalau kita memasang skrup itu, ya, masang skrup itu, kalau skrupnya sedang menancap, berarti kita menggambarkan sebagai I-nya masuk. Kalau kita melepas skrup, berarti menggambarkan sebagai I-nya adalah arah yang keluar. Jadi kalau kita melepas skrup, maka memutarnya pasti melawan jarum jam. Kalau kita memasang skrup, maka kita memutarnya searah jarum jam. Memasang skrup itu berarti skrupnya masuk. Kalau melepas skrup berarti skrupnya sedang keluar. Berarti kalau memasang itu I-nya silang, kalau memasang simbolnya adalah silang, kalau melepas atau keluar simbolnya adalah titik. Nah, karena medan magnet induksi dihasilkan oleh penghantar baru listrik, maka kita akan memiliki beberapa jenis dari penghantar listrik itu.
Maka yang pertama adalah penghantar yang lurus. Jadi penghantar kawat lurus kalau diberi arus listrik maka akan menghasilkan medan magnet induksi di sekitar penghantar itu berupa lingkaran. Maka kalau arusnya ke atas dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka yang sebelah kiri itu sedang jarinya keluar, maka simbolnya titik. Yang sebelah kanan simbolnya silang atau medan magnetnya sedang arah masuk. Berapakah nilai B-nya? Nilai B-nya dinyatakan sebagai nilai B sama dengan mu0 I per 2 pi A. mu0 nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. A adalah jarak titik atau jari-jari terhadap penghantar I nya, sehingga nilai A itu adalah jarak terhadap penghantar yang berarus listrik itu. Nah, ini contohnya. Penghantar lurus panjang tak berhingga dengan kuat arus 8 ampere. Hitung besar dan arah kuat medan magnet yang berada pada jarak 2 meter. Jadi ada di kiri dan ada di kanan. Jadi 2 meter itu ada yang di kiri dan di kanan. Di sini yang di kiri dimisalkan sebagai titik R, yang di kanan sebagai titik P-nya. Masing-masing punya jarak 2 meter. Menggunakan aturan tangan kanan, maka karena arah I-nya ke bawah, maka jempol Anda hadapkan ke bawah. Maka Anda jempol ke bawah itu Anda akan dapatkan bahwa pada titik R jari Anda itu sedang masuk, maka simbolnya silang. Ya, kalau Anda coba Anda lakukan ya, seperti sehingga Anda bisa Anda putar-putar begitu Anda, sehingga nanti Anda akan tahu oh ternyata yang sebelah kiri itu jarinya sedang mencekram masuk ke dalam layar, sedangkan kalau Anda putar maka jari Anda akan keluar dari titik P. Maka titik P ini simbolnya B-nya titik, di titik R itu simbol B-nya adalah silang. Karena jaraknya sama-sama 2 meter, pastilah besarnya akan sama. Maka besarnya kita hitung menggunakan persamaan B sama dengan mu0 I per 2 pi A. I-nya 8 ampere, jaraknya 2 meter. Kita dapatkan 8 kali 10 pangkat min 7 Weber per meter atau Tesla. Besarnya baik P maupun R adalah sama. Kenapa sama? Karena mereka berjarak pada 2 meter, tetapi berbeda pada arah. Yang R arahnya silang, yang P arahnya titik atau keluar. Nah, sekarang soal yang berikutnya. Sekarang penghantarnya itu berada di titik O di sini, menuju atau keluar dari bidang baca atau keluar dari layar. Maka karena keluar dari layar, simbol keluar itu adalah simbolnya titik. Nah, maka kita gambarkan arusnya adalah titik. Maka kuat medan magnet induksi yang berada pada koordinat P 0,2. Wah, maaf, ini harusnya bukan 0,2 ya. Ya, sudah dibetulkan. Pada P 2,0, titik P 2,0, dan titik S-nya adalah di min 3,4. Ya, sudah betul, min 3,4. Nah, berapakah ya kuat medan pada titik itu? Maka dengan menggunakan aturan tangan kanan, karena I-nya keluar, berarti ibu jari Anda atau jempol Anda itu arahnya menuju ke hidung Anda begini. Berarti nanti Anda akan dapatkan arah putaran jari Anda itu melawan putaran jarum jam. Sehingga nilai B-nya dapat kita hitung dulu. B-nya, B adalah mu0 I per 2 pi A. Titik P jaraknya adalah 2 meter. Sehingga kita masukkan jaraknya 2 meter dengan arusnya tadi sebesar, arusnya adalah, nah ini arusnya adalah 5 ampere. Sehingga 5 kita substitusikan, 2 meter kita substitusikan, mendapatkan 5 kali 10 pangkat min 7 ya. Sedangkan untuk yang titik S, berapa jaraknya S terhadap titik I nya? Nah, ini gunakan Pitagoras. Jaraknya adalah jarak Pitagoras, ini jaraknya. Sehingga kalau ingin mendapatkan nilai jaraknya, kita harus bisa menentukan ini jaraknya, ini jaraknya. Nah, ini jaraknya. Inilah jaraknya. Ya, ini menjadi nilai A-nya di sini, nilai A-nya. Nah, nilai A-nya untuk titik S ya, menggunakan Pitagoras, sehingga mendapatkan nilai A-nya Pitagorasnya adalah sejauh 5 meter dan kuat arusnya juga 5 ampere. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, bagaimana arahnya? Karena tadi kita gunakan ibu jari Anda atau jempol itu nempel di hidung, maka arah putarannya adalah
melawan putaran jarum jam, sehingga dampaknya yang di sebelah kanan arah B-nya ke atas, sedangkan pada titik S arah B-nya tegak lurus terhadap jari-jarinya. Nah, maka tegak lurus di sini arah jari-jarinya. Itulah arah dari medan magnet untuk bidang kartesius ini. Untuk yang kedua, medan induksi dihasilkan oleh kawat berbentuk lingkaran, ya, dengan jari-jari A. Berapakah besarnya? Besarnya kita hitung menggunakan rumus ini, μ0I per 2A. Ya, jadi di sini tidak mengandung nilai pi. Yang mengandung nilai pi tadi itu kalau penghantar lurus, penghantar melingkar, μ0I per 2 kalikan A. Nilai μ0-nya tetapan, yaitu 4pi kali 10⁻⁷. Jadi harus diingat ya nilainya, 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere kali meter. Bagaimana menentukan arahnya? Sama seperti tadi, gunakan aturan tangan kanan. Anda genggam jari ini, ya. Maka Anda dapatkan bahwa yang ada di dalam sini ada jari Anda sedang masuk. Berarti di dalam penghantar berbentuk lingkaran, arah B-nya adalah arah B silang. Ya, kalau ini kita gambarkan, maka kita dapatkan arah B-nya adalah berbentuk silang. Arah B-nya adalah silang di sini. Seluruh bagian ini nilai B, nilai arahnya adalah silang. Ya, Anda gunakan aturan tangan kanan Anda, maka Anda bisa menentukan. Oh, ternyata ketika itu kita genggam, kita mendapatkan arah putaran itu bahwa pada bagian dalam jari kita adalah posisinya masuk, dan di luar lingkaran jari kita sedang posisi keluar. Yang masuk silang, yang posisi di luar adalah titik. Sebuah penghantar dengan kuat arus 2 ampere, ini diberi 2 ampere, punya jari-jarinya 2pi cm. Ya, berapakah kuat medan dan arahnya? Untuk arahnya sama seperti pada contoh yang sebelumnya, slide sebelumnya. Berarti ini arahnya adalah silang. Nah, berapa nilai besarnya? Karena yang di sini nilainya bukan satu lingkaran penuh, ya, tetapi dia hanya melibatkan 270 derajat, maka nilai B-nya kita harus menggunakan nilai bagian dari penghantar lingkaran itu. Jadi kalau satu lingkaran penuh, ya maka di sini nilainya adalah 1 atau 360 derajat per 360 derajat. Karena di sini hanya melibatkan 270 derajat, maka kita gunakan nilainya 270 derajat, atau hanya sekitar 3/4 bagian dari lingkaran. 3/4 μ0I per 2 kalikan A-nya. I-nya adalah 2 ampere, kemudian jaraknya adalah 2pi cm, 2pi kali 10⁻². Kita dapatkan nilai B-nya adalah 1,5 10⁻⁵, dengan arah B-nya adalah masuk. Jadi kalau Anda genggam, maka nanti jari Anda akan masuk, arahnya masuk pada daerah di dalam penghantar titik B itu. Nah, ini arahnya masuk di sini. Penghasil medan magnet induksi yang kedua adalah kumparan atau solenoida. Jadi kumparan atau solenoida adalah lilitan yang terdiri dari banyak lilitan penghantar kuat arus. Maka untuk menghasilkan medan magnet induksi, kita menggunakan aturan tangan kanannya sama seperti menggenggam. Jadi kumparan itu kita genggam, ya, kita genggam. Tetapi perbedaannya adalah kalau pada kumparan kebalikannya. Ibu jari ini, ya, itu sebagai arah dari medannya. Genggaman ini adalah arah dari arus listrik, ya, arah arus listriknya. Jadi pada kumparan itu menentukannya menggunakan aturan tangan kanan menggenggam, tetapi arah genggaman itu bukan menunjuk sebagai arah B, tetapi menunjuk sebagai arah I-nya. Maka kalau ini kita menggenggam, maka genggaman itu arah I-nya, maka arah B-nya adalah arah dari ibu jarinya, sehingga arah B-nya adalah arah ke kiri. Arah B sama dengan sebagai arah utara. Tadi sudah kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa arah medan magnet itu sama dengan menunjuk ke arah utara. Berapakah nilai B-nya? Nilai B di pusat solenoida di tengah-tengah sini adalah μ0 N kalikan I per L. N adalah banyak lilitan, I adalah kuat arus, dan L adalah panjang dari lilitan itu. Ini panjang solenoida berapa ini? Dari ujung kiri sampai ujung kanan, panjangnya berapa ini? Ini panjangnya. Ya, panjangnya ini juga sama.
dari utara ke selatan panjangnya berapa lilitan itu. Itulah nilai L-nya. Sedangkan untuk B di ujung ada setengah dari yang di pusat. Jadi yang di ujung kiri itu setengah dari nilai yang di pusatnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan bagaimana menentukan arah B dan arah I untuk gambar-gambar berikut. Nah, ini solenoida. Coba sekarang jarinya kita gunakan. Kalau arah I-nya masuk dari sini, maka arus di depan ini arahnya adalah ke atas. Nah, kalau ke atas maka Anda tinggal genggam saja jari Anda arahkan ke atas, maka kita dapatkan arah dari B-nya ke kiri. Nah, arah B-nya adalah ke kiri. Sekarang kalau gambar kedua, arah I-nya adalah ke kanan, maka ini kalau Anda lihat seret muter gitu, maka ini masuk, maka I yang di bagian depan ini arahnya ke kanan. Maka jari Anda tinggal Anda tempelkan saja ke layar. Nah, seperti ini ya. Tempelkan ke layar, maka Anda dapatkan bahwa arah ibu jarinya ke atas. Berarti arah B-nya adalah ke atas. Nah, arah B-nya ke atas. Bagaimana kalau gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga ini adalah gambarnya arusnya ini masuk dari belakang ya, ini masuknya dari belakang. Maka yang bagian depan ini arah I-nya turun. Berarti jari Anda letakkan pada monitor, tapi arahnya bukan ke atas, tapi Anda turunkan begini. Nah, agak susah ini. Ya, susah begini ya. Anda turunkan atau begini ya, turunkan, maka nanti Anda dapatkan nilainya sebagai arah B-nya ke kanan. Hati-hati, tangannya bisa keselio ini kalau tidak berhati-hati. Sekarang bagaimana kalau gambar yang terakhir? Gambar yang terakhir itu adalah arusnya dari atas masuk. Kalau masuk berarti masuk, maka yang bagian depan sini ya, itu arah B-nya, arah I-nya ada ke kanan. Kalau I-nya ke kanan, berarti Anda tinggal putar begini, maka arah B-nya juga ke atas. Nah, arah B-nya ke atas. Jadi begitu cara menentukan arah suatu medan magnet induksi pada suatu kumparan atau solenoida. Dan yang terakhir adalah medan magnet induksi pada toroida. Toroida itu kumparan yang dibuat bentuk lingkaran, sehingga nilai B-nya adalah mu 0 NI per L. L-nya apa? L dari kelilingnya ini, sehingga L-nya sama dengan 2 PA. Artinya nilai B di pusat itu tergantung dengan nilai dari jari-jarinya. Jadi A itu jari-jari. Ya, mu 0 N kalikan I. Baik, demikian para murid semuanya. Kita telah menyelesaikan tentang bagian pertama terkait dengan medan magnet induksi. Selamat belajar dan semoga sukses kepada semua sahabat fisika.